Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Triabidin dengan NIM 20051214112. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabeling kabel UTP. Yang utama pembahasan dalam jaringan LAN, kabel data yang sering digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan komputer dan komputer dengan perangkat. Jaringan lainnya adalah kabel UTP. Alasan yang membuatnya sering digunakan pada jaringan LAN adalah harganya yang relatif murah serta mudah didapat dan juga kabel UTP ini bisa diandalkan untuk sebatas jaringan LAN. UTP merupakan kependekan dari Unshielded Twisted Pair. Mengapa disebut unshielded? Mengapa disebut twisted pair? Dinamakan unshielded karena kabel UTP tidak dilengkapi dengan pelindung yang memungkinkan kabel tersebut kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Disebut twisted pair karena di dalamnya terdapat kabel-kabel yang disusun saling berpasangan spiral atau saling berlilitan. Jumlah kabel yang ada di dalam kabel UTP adalah 8, sehingga terdapat 4 pasang kabel yang saling berilitan. Fungsi dari lilitan ini adalah sebagai eliminasi dan induksi kebocoran. Dari 8 buah kabel yang ada, yang digunakan untuk pengiriman dan penerima data hanya 4 saja, 2 pasang. Standar EIA atau TIA 568 menjelaskan spesifikasi kabel UTP sebagai aturan dalam instalasi jaringan komputer. EIA atau TIA menggunakan istilah kategori untuk membedakan beberapa tipe kabel UTP. Berikut adalah kategori dari kabel UTP. Yang pertama ada kabel UTP. Kategori pertama, kabel ini mentransmisikan data dengan kecepatan rendah. Biasanya digunakan untuk komunikasi telepon dan juga menghubungkan modem dengan LAN telepon. Kabel UTP kategori kedua, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 4 Mbps. Kabel UTP kategori 2 ini sering digunakan untuk topologi token ring. Kabel UTP kategori yang ketiga mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 10 Mbps. Yang kabel UTP kategori yang keempat mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 16 Mbps. Yang kelima mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 100 Mbps. Kabel UTP kategori 5 ENSEN mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps dengan frekuensi 100 MHz. Kabel UTP kategori ke-6 mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps dengan frekuensi 200 MHz. Yang ketujuh mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps dengan frekuensi 400 MHz. Untuk dapat menghubungkan komputer dengan komputer atau perangkat jaringan lainnya, kabel UTP menggunakan konektor RJ45 sebagai media penghubungnya. Karena jumlah kabel ada 8 buah, jadi tidak boleh sembarangan dalam pemasangannya. Karena ada sebuah standar yang mengatur masalah penyusunan kabel UTP, yaitu EIA atau TIA 568A dan EIA atau TIA 568B. Berikut adalah gambar yang menunjukkan susunan kabel UTP berdasarkan EIA atau TIA 56B dan EIA atau TIA 56B. Bagi contoh gambar berikut ini. Yang koneksi T568A, yang pertama ada warna hijau putih, yang kedua ada hijau saja, yang ketiga oranye putih, 4 biru, 5 biru putih, 6 oranye, 7 coklat putih, 8 coklat saja. Yang koneksi T568B, yang pertama ada oranye putih, yang kedua oranye, yang ketiga hijau putih, yang keempat biru, yang kelima biru putih, yang keenam hijau, yang ketujuh
coklat putih, yang ke-8 coklat. Nah, berdasarkan standar tersebut kita dapat membuat tiga jenis atau tipe penyusunan kabel UTP. Yang pertama stack-top cable, yang kedua crossover cable, yang ketiga rollover cable. Yang pertama stack-top cable. Jenis kabel ini menggunakan standar yang sama antara ujung satu dengan ujung yang satunya lagi. Jika pada ujung pertama susunan yang kita pakai adalah IA atau TIA 568A, maka pada ujungnya yang kedua kita menggunakan susunan yang sama pula, yaitu EIA atau TIA 568A. Begitu juga bila salah satu ujungnya menggunakan susunan EIA atau TIA 568B, maka ujung satunya menggunakan susunan yang sama. Jadi sederhananya, pin 1 pada salah satu ujung akan terhubung dengan pin 1 pada ujung yang lainnya, lalu pin 2 akan terhubung dengan pin 2 dan seterusnya. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan PC dengan switch, PC dengan hub, switch dengan router, dan lain-lain. Intinya perangkat tersebut bukan yang sejenis. Yang kedua adalah crossover cable. Penyusunan kabel crossover silang yang bisa disingkat silang berbeda dengan kabel straight yang bisa disebut juga lurus. Jika pada ujung satu menggunakan standar EIA atau TIA 568A, maka pada ujung kedua kabel harus menggunakan standar TIA atau TIA 56B. Bisa kita lihat bersama pada gambar di bawah ini. Kabel yang menyilang merupakan kabel yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data, sedangkan dua pasang kabel yang lain susunannya tetap. Digambar sebagai berikut. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan pertama PC dengan PC, switch dengan switch, ketiga hub dengan hub, keempat router dengan router, dan lain-lain. Ini dengan sejenis ya, beda. Yang ketiga ada rollover cable. Pada sistem Kisco ada satu cara lain pemasangan kabel UTP yang digunakan untuk menghubungkan sebuah terminal PC dan modem ke konsol Kisco router atau konsol switch manageable. Cara ini disebut dengan rollover. Kabel rollover tersebut sebelumnya terkoneksi dengan DP25 atau DP9 adapter sebelum ke terminal PC. Anda dapat mengenali sebab kabel rollover dengan melihat kedua ujung kabel, di mana warna kabel dari sisi yang satu akan berbalik pada sisi kabel di ujung yang lain. Misalnya kabel putih oranye yang berada pada pin 1 ujung 1 akan berada pada pin 8 ujung lainnya. Berikut adalah ilustrasi yang menggambarkan kegunaan pada pemasangan tipe kabel rollover. Oke, contoh sebagai berikut. Kabel rollover digunakan untuk menghubungkan PC dengan konsol router, PC dengan konsol switch manage. Nah, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dari penjelasan ini. Nanti selanjutnya kita akan mensimulasikan pemasangan kabel UTP. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.